Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Junior Adining Sajiwo dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang latihan kekuatan. Seperti ini pembahasan tentang manfaat dan cara latihan kekuatan. Latihan kekuatan umumnya dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot, memperkuat sendi, serta menambah stamina. Namun, sebelum melalui latihan kekuatan, Anda dianjurkan untuk mempelajari lebih dahulu jenis dan teknik latihan kekuatan yang cocok untuk melatih bagian otot tubuh Anda. Untuk mengurangi risiko cedera dan memaksimalkan manfaat latihan kekuatan, Anda disarankan untuk melakukan latihan kekuatan secara bertahap sebanyak 2 kali per minggu. Tetapi jangan dalam waktu 2 minggu hari berturut-turut ya. Anda bisa mengatur jadwal latihan. Misalnya pada hari Senin dan Kamis atau Selasa dan Jumat sesuai ketersediaan waktu Anda. Latihan kekuatan dapat dilakukan di pusat kebugaran atau sering disebut dengan tempat gym, atau di rumah. Ada juga peralatan yang sederhana. Hanya saja perlu Anda ingat, sebelum melakukan latihan, Anda harus terlebih dahulu melakukan pemanasan berupa jalan cepat atau stretching selama 5-10 menit. Manfaat yang diperoleh dari latihan kekuatan tidak hanya meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, latihan kekuatan juga dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini. Dapat melancarkan peredaran darah, meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ tubuh, meningkatkan kepadatan dan kekuatan otot, menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh, memperbaiki postur tubuh, mengurangi risiko penyakit tertentu seperti penyakit jantung, artritis, diabetes, obesitas, dan penyakit pinggang, meningkatkan kualitas tidur dan mencegah insomnia, meningkatkan rasa percaya diri, menjaga berat badan ideal, dan memperbaiki mood diri kita sendiri. Namun, Anda perlu mengingat, manfaat tersebut tidak bisa didapatkan secara instan. Untuk memperoleh manfaat latihan kekuatan, Anda perlu melakukan secara rutin, serta menerapkan pola hidup yang sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat dengan cukup, menghindari stres, dan tidak merokok. Berikut ini jenis-jenis latihan kekuatan. Beberapa jenis latihan kekuatan yang dapat Anda lakukan tanpa bantuan alat khusus. Yang pertama ada push up. Push up merupakan jenis latihan kekuatan yang bisa Anda lakukan di rumah tanpa memerlukan alat bantu. Latihan ini memanfaatkan beban tubuh untuk memperkuat otot dada, lengan, bahu, dan perut. Selain itu, push up juga baik untuk memelihara kesehatan jantung. Berikut ini adalah cara melakukan push up yang benar. Awali dengan posisi berbaring tengkurap. Luruskan kedua tangan selebar bahu dengan bertumpu pada telapak tangan, sedangkan tungkai bertumpu pada jari kaki. Jaga agar tubuh membentuk satu garis lurus, mulai dari kepala, punggung, hingga kaki. Tarik nafas dan turunkan tubuh secara perlahan dengan menekuk siku sampai membentuk sudut 90 derajat dan dada mendekati lantai.
Angkat tubuh dan lurus siku kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan push up sebanyak 10 kali. Dihitung 1 set dan ulangi sebanyak 2-3 set. Yang kedua ada plank. Plank merupakan jenis latihan yang dapat mencegah otot punggung, dada, perut, dan bahu. Latihan plank sederhana dan mudah dilakukan, berikut ini caranya. Mulailah dengan posisi tengkurap. Gunakan lengan, bagian bawah, dan jari kaki untuk menyangga tubuh. Pastikan posisi tubuh tegak lurus melalui kepala hingga ujung kaki. Atur nafas dan tahan posisi tersebut selama 10-3 detik. Kemudian turunkan tubuh kembali. Jika sudah terbiasa, Anda bisa menahan posisi plank hingga 1 menit. Yang ketiga ada sit up. Latihan sit up dapat memperkuat dan mencegah otot perut, pinggul bawah, dan leher. Berikut ini adalah cara melakukan sit up. Berbaring di lantai dalam posisi terlentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menyentuh lantai. Angkat tubuh hingga mendekati lutut sampai mengembuskan nafas. Bukan nafas terakhir ya teman-teman ya. Lalu turunkan kembali tubuh ke lantai secara perlahan sambil menarik nafas. Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali, terhitung sebagai 1 set, dan ulangi sebanyak 2-3 set. Selain beberapa latihan sederhana di atas, Anda juga bisa melatih kekuatan otot tubuh dengan melakukan squat jump atau lompat tali. Latihan kekuatan yang dilakukan di tempat fitness. Ada beberapa latihan kekuatan memerlukan alat khusus. Biasanya alat-alat untuk melatih kekuatan tubuh tersebut tersedia di tempat fitness. Namun, Anda juga bisa membeli peralatan tersebut untuk latihan di rumah. Untuk melakukan latihan ini, Anda sebaiknya didampingi oleh instruktur kebugaran yang berpengalaman agar dapat menggunakan berbagai alat olahraga dengan tepat dan benar. Berikut ini adalah beberapa latihan untuk melakukan di tempat fitness. Yang pertama ada pull up, ada back press, dan stated cable row. Kali ini akan saya jelaskan satu persatu ya. Pull up merupakan gerakan mengangkat tubuh dengan posisi tubuh menggantung dan tangan mencekam tiang horizontal. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot tubuh bagian atas, meliputi tangan, lengan, bahu, punggung, dada, dan perut. Back press. Latihan back press dilakukan dengan cara mengangkat barbel dalam posisi berbaring. Latihan ini bertujuan untuk mencegah otot dada, bahu, dan lengan. Jika belum pernah melakukan back press sebelumnya, Anda sebaiknya melakukan latihan kekuatan di bawah pantauan instruktur fitness. Yang ketiga ada stated cable row. Latihan ini yang digunakan dengan cara ditarik. Penggunaan alat ini disesuaikan dengan bobot tubuh penggunaannya dan bertujuan untuk mencegah otot punggung dan lengan bawah. Ulangi latihan hingga 12-15 kali.
Selain latihan-latihan di atas, ada banyak atau jenis gerakan latihan lainnya yang bisa kalian lakukan untuk memperkuat otot tubuh bagian tertentu. Untuk menentukan jenis gerakan atau alat apa saja yang cocok Anda gunakan, Anda bisa rekomendasi instruktur fitness untuk berkonsultasi dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Junior Radining Sajiwo dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang daya tahan kardio respiratory. Sebelum kita memasuki pengertian kardio respiratory, kita akan membahas terlebih dahulu tentang daya tahan. Apa itu daya tahan atau endurance? Endurance, kemampuan dalam mempergunakan suatu sistem untuk dapat mengatasi beban kerja selama waktu tertentu dan berulang-ulang dengan kekuatan maksimal mungkin. Kemampuan sekelompok sistem untuk melakukan serangkaian kerja dan waktu yang lama. Kardio respiratory berasal dari gabungan kardiovaskuler dan respirasi. Kardiovaskuler atau denyut jantung dan pembuluh darah nadi. Kerja jantung yang diatur oleh pacemaker yang disebut SA node dan secara selimutan dilanjutkan oleh kontraksi otot jantung. Denyut nadi, perubahan tiba-tiba dari tekanan jantung yang dirambatkan sebagai gelombang pada dinding pembuluh darah. Lanjutan sifat denyut nadi yang berpengaruh: ukuran besar kecil, kecepatan cepat lambat, ukuran besar kecil, jenis gelombang, memanjang memendek, irama, teratur tidak teratur, tengah lemah kuat. Dalam deskripsi Baitul 2003. Faktor yang berpengaruh: aktivitas fisik, suhu badan, obat-obatan, emosi, makanan. Lanjutan respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta mengembuskan sel tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Lanjutan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. 1. Umur. 2. Jenis kelamin. 3. Suhu tubuh. 4. Posisi tubuh. 5. Kegiatan tubuh. Lanjutan tekanan darah. Kekuatan tekanan darah ke dinding pembuluh yang menampung. Tekanan darah adalah tenaga yang digunakan oleh darah terhadap setiap satuan daerah dari dinding pembuluh darah tersebut. Faktor yang berpengaruh: umur, jenis kelamin, emosi, dan waktu. Nah, kali ini kita akan memasuki tentang pengertian daya tahan kardiorespiratory. Daya tahan kardiorespiratory adalah kemampuan dari jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan grup otot-otot yang benar untuk melakukan latihan-latihan yang keras dalam jangka waktu yang lama. Kemampuan paru-paru dan jantung mensuplai oksigen untuk kerja otot dalam jangka waktu lama. Daya tahan kardiorespiratory. Daya tahan kardiorespiratory adalah kemampuan jantung dan paru-paru serta pembuluh darah dalam
mensuplai oksigen untuk otot-otot yang sedang bekerja dalam jangka waktu yang lama. Tipe daya tahan kardiorespiratory. Daya tahan aerobik, kerja otot, dan gerakan otot yang menggunakan oksigen guna melepaskan energi dari bahan-bahan otot. Latihan aerobik menentukan kita untuk memperkuat sistem kardiorespiratory dan sesuatu peningkatan kemampuan dalam menggunakan oksigen di dalam otot. Daya tahan aerobik dapat dikembangkan melalui latihan lari lurus, menerus, atau lari interval. Lanjutan daya tahan jantung paru aerobik tanpa menggunakan oksigen untuk melakukan kerja. Ada dua macam dalam tahan anaerobik, yaitu daya tahan kecepatan dan daya tahan kekuatan. Mengembangkan daya tahan kecepatan membuat orang dapat berlari dengan kecepatan tinggi, sedangkan daya tahan kekuatan orang tetap dapat mengeluarkan tenaga meski telah terjadi pembentukan asam laknat. Faktor yang mempengaruhi daya tahan kardiorespiratory: keturunan atau genetik, umur jenis kelamin, aktivitas fisik, latihan, lemak tubuh. Manfaat kebugaran kardiorespiratory: berkurangnya risiko gangguan jantung dan pembuluh darah, menjaga tekanan darah tetap normal, mengatur kadar lemak dalam darah, meningkatkan karbon dioksida maks tulang persendian. Otot akan menjadi lebih kuat, mengurangi risiko jantung, koroner, kegemukan, diabetes, kanker. Itu tadi manfaat dari kebugaran kardiorespiratory. Kali ini akan membahas tentang cara untuk mengetahui daya tahan paru dan jantung. Tes kardiorespiratory merupakan tes penggunaan oksigen oleh tubuh selama kerja maksimum. Multi-stage fitness test, Harvard step test, treadmill test. Pemeriksaan untuk mengetahui kemampuan maksimal kerja jantung saat melakukan aktivitas. Latihan untuk meningkatkan daya tahan kardiorespiratory. Lari 1500 mil dengan vertec atau speed fly. Latihan untuk memelihara kondisi tubuh dalam cabang olahraga apapun sebaiknya dilakukan di dalam ruangan terbuka yang ada semak belukar, selokan atau dilompati tanah berpasir, tanah rumput, bukan di alam rata dengan pemandangan yang membosankan, menggunakan variasi tempo. Pengaruh latihan bagi jantung. Otot jantung ukurannya meningkat karena digunakan dengan tuntutan yang lebih besar. Diletakkan pada jantung sebagai akibat dari aktivitas jasmani. Jumlah isi darah pendenyut jantung lebih besar dipompakan ke seluruh tubuh daripada orang yang tidak terlatih. Individu yang terlatih mempunyai denyut jantung yang tidak cepat bila dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih. Peningkatan tekanan darah pada orang terlatih lebih sedikit daripada yang tidak terlatih. Yang terakhir, kita memasuki manfaat dari olahraga kardio. Olahraga kardio atau olahraga aerobik merupakan kegiatan olah tubuh yang bertujuan memperkuat jantung dan paru-paru.
Selain mampu memperbaiki fungsi tubuh dalam memanfaatkan oksigen, olahraga kardio juga bermanfaat memperbaiki denyut jantung. Sekian penjelasan saya mengenai kardio. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.